Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Weni Kurnia, SPDSD, peserta Latsar PPSDM Regional Bandung, Angkatan 39, Kelompok 4 dari Kabupaten Indragiri Hilir, tahun 2021. Di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai sintesa agenda 3 dan personal branding. Di agenda 3 ini kita akan mempelajari mengenai yang pertama manajemen ASN, yang kedua pelayanan publik, dan yang ketiga Work of Government yang biasa disingkat dengan WOG. Yang pertama, saya mencoba menjelaskan mengenai apa itu manajemen ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, dan bersih dari praktek KKN. Manajemen ASN itu ada 3 poin yang harus kita tahu. Yang pertama adalah kedudukan, peran, hak, dan kewajiban dan kode etik ASN. Yang kedua, konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN. Yang ketiga, mekanisme pengelolaan ASN. Yang pertama, kedudukan kita sebagai ASN. Kita sebagai ASN itu diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kemudian, peran kita sebagai ASN. Kita sebagai ASN adalah sebagai perencana pelaksana dan pengawas penyelenggaraan. Kemudian tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktek KKN. Kita sebagai ASN juga harus tahu hak dan kewajiban kita sebagai ASN, yaitu diatur dalam Pasal 21 sampai Pasal 24 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Kita pun sebagai ASN harus memegang teguh kode etik yang berlaku. Kemudian poin yang kedua adalah konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN. Dalam pengelolaan ASN ini terdiri dari 2 poin, yaitu yang pertama konsep sistem merit dan yang kedua kelembagaan dan jaminan sistem merit. Yang pertama, konsep sistem merit ini berkaitan dengan kompetensi, kualifikasi, dan kinerja kita sebagai ASN yang harus terus dilatih berdasarkan jabatannya. Di Indonesia, sistem merit ini sudah mulai berlaku dengan adanya perekrutan CPNS dengan menggunakan metode CAT, yang diharapkan dengan metode ini para CPNS yang lolos harus bisa menjadi ASN yang berintegritas, memegang amanah pekerjaannya, dan bertanggung jawab. Dengan sistem CAT ini dapat meminimalisir adanya kecurangan. Yang selanjutnya yaitu adalah mekanisme pengelolaan ASN. Pengelolaan ASN ini terdiri dari yang pertama yaitu manajemen PNS dan P3K, yang kedua pengelolaan JPT, yang ketiga organisasi, kalau di kita mungkin biasanya disebut Korpri. Kemudian yang keempat yaitu sistem informasi ASN yang sekarang sudah mulai diaktifkan untuk pemuktahiran data ASN, dan yang terakhir adalah penyelesaian sengketa. Selanjutnya, materi di agenda ini adalah pelayanan publik. Pelayanan publik ini kita harus paham mengenai konsep dan prinsip pelayanan publik, pola pikir ASN sebagai pelayan publik, dan praktek etika pelayanan publik. Pelayanan publik itu adalah salah satu bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintahan di pusat ataupun di daerah
dan di lingkungan BUMN atau BUMD dalam bentuk barang atau jasa, baik dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. Pelayanan publik yang profesional artinya pelayanan publik yang mempunyai ciri dengan adanya akuntabilitas dan responsi stabilitas dari pemberi layanan pemerintahan. Pelayanan publik yang profesional akuntabilitas itu terdiri dari kesederhanaan, kejelasan, kepastian hukum, akurasi, keamanan, tanggung jawab, kelengkapan sarana dan prasarana, kemudahan akses, kedisiplinan, kesopanan, keramahan, dan juga kenyamanan. Dalam pelayanan publik itu ada prinsip pelayanan yang prima, yang diantaranya adalah responsi pada pelanggan, membangun visi dan misi pelayanan, menetapkan standar pelayanan, dan ukuran kinerja pelayanan. Dan yang terakhir ada di agenda ketiga ini adalah Walls of Government yang disingkat dengan WOG. WOG ini adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaborasi pemerintahan keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas, guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan manajemen program dan pelayanan publik. Dalam hal ini, WOG itu menjadi penting karena diperlukan sebuah upaya untuk memahami pentingnya kebersamaan dari seluruh sektor guna mencapai tujuan bersama. Sikap, perilaku, dan nilai yang berorientasi sektor harus dicairkan dan dibangun dalam fondasi kebangsaan yang lebih mendasar, yang mendorong adanya semangat persatuan dan kesatuan. Salah satu contoh WOG di Indonesia yaitu berupa pola pelayanan satu atap, seperti kantor Samsat. Di kantor Samsat itu terdiri dari Bapenda, kepolisian, dan jasa raharja terkait asuransi. Nah, itu tadi 3 materi yang ada di dalam agenda 3. Dari ketiga materi tersebut, kita dapat mengambil banyak pelajaran. Salah satunya untuk diri saya pribadi sebagai CPNS, yaitu yang pertama, kita sebagai ASN harus mengetahui kedudukan, peran, hak, dan kewajiban, serta kode etik ASN. Kode etik ASN itu penting untuk meningkatkan integritas dan kompetensi kita sebagai ASN. Yang kedua, saya sebagai ASN menjadi paham akan konsep dan prinsip pelayanan publik, bahwa saya akan memberikan pelayanan yang baik, ramah, cepat, dan tanggung jawab. Dan yang terakhir, bahwa dalam pemerintahan itu penting adanya kolaborasi, koordinasi, dan sinergitas antar dinas kementerian terkait penerapan WOG guna untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan manajemen program dan pelayanan publik. Nah, itu tadi penjelasan dari saya terkait materi di agenda 3. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Semoga sedikit penjelasan ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.